Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita coba belajar membaca kitab Syarah Matan Jurmiyah atau lebih dikenal dengan Mukhtasar Jiddan, di mana kitab Mukhtasar Jiddan ini merupakan karya Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau merupakan mufti Syafi'iyah, mufti bermadhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah. Kitab Mukhtasar Jiddan ini merupakan syarah daripada Matan Al-Ajrumiyah yang merupakan karya Al-Allamah Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sunhaji, atau ada yang mengatakan As-Sunhaji atau As-Sinhaji. Jadi shotnya lafadz As-Sunhaji itu bisa dibaca tiga, bisa As-Sunhaji atau As-Sunhaji atau bahkan As-Sinhaji, terserah. Cuma wal ma'ruf indana al-fathu. Adapun yang lebih dikenal di kalangan kita ialah dibaca fathah As-Sunhaji. Terlepas dari itu, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Daud As-Sunhaji juga dikenal dengan nama Ibnu Ajurrum. Maknanya, wa maknal Ajurrum, makna daripada Ajurrum itu bilughatil Barbar, berdasarkan bahasa Barbar, ialah al-faqir as-sufi. Ya. Sekelumit Syekh Al-Kafrawi dalam hasyiah beliau bercerita tentang Ibnu Ajurrum, bahwasannya hukiya annahu allafa hadzal matnah tujahal baiti syarif, bahwasannya beliau Ibnu Ajurrum selaku pengarang kitab Matan Jurmiyah, ya, itu mengarang kitab tersebut di depan Baitullah. Juga diceritakan wa hukiya aidan annahu lamma allafahu alqahu fil bahri, diceritakan bahwasannya beliau Ibnu Ajurrum ini setelah merampungkan kitab Matan Jurmiyah ini, beliau melemparkannya ke laut sembari berkata, wa qala in kana khalisan lillahi ta'ala fala yabullu, jika memang kitab ini ditulis atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan basah. Wa kana al-amru kadzalika, dan ternyata Matan Jurmiyah karya beliau tersebut ternyata tidak basah. Subhanallah, ini sungguh karomah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada beliau. Baik, kita mulai. Qala al-musannifu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalau menyebut asmana Allah Ar-Rahmani, siapa yang jera-jera nikmat, Ar-Rahimi, siapa yang lembut nikmat. Jadi Kiai Musannif mengawali kitab beliau dengan menyebut nama Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman, kalau dalam kitab tafsir, diantaranya kitab Rawai'ul Bayan, tafsir Ayatil Ahkam, ada keterangan Ar-Rahman itu maknanya Al-Mun'im bijalailin ni'am, zat pemberi nikmat yang agung. Kemudian Ar-Rahim maknanya ialah Al-Mun'im bidaqaiqin ni'am, zat pemberi nikmat-nikmat kecil. Sehingga bisa disimpulkan berdasarkan makna-makna tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut atau bahkan ini kan menakdir lafadz wa alifu, ya. Jadi musannif mengatakan, saya mengarang kitab ini dengan menyebut nama Allah, zat pemberi nikmat-nikmat yang agung, serta zat pemberi nikmat-nikmat kecil, ya. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabu al-mufiduh bil wad'i, ya. Al-kalamu tining kalam
huwa tining kalam al-lafdhu maneka lafat al-murakkabuh se kasoson atau basa isoson al-mufiduh si abri ngarteh bil wad'ih kalaban sabeun kalaban sabeunah atau kalaban penetep enah orang arok. Jadi kalam itu huwal lafdzul murakkabul mufiduh bil wad'ih. Sebelum masuk kepada penjelasannya, di sini lafal huwa di sini sebetulnya tadi kan saya mengartikan itu huwa tining, diartikan atau diberi makna mubtada. Al-kalamuh juga mubtada. Jadi al-kalamuh itu mubtada pertama, kemudian huwa ini mubtada kedua. Adapun lafaz al-lafdhu ya. Adapun lafaz al-lafdhu ya. Adapun lafaz al-lafdhu ini merupakan khobar dari mubtada yang kedua. Sehingga nanti jumlah antara mubtada kedua dengan khobar dari mubtada yang kedua itu menjadi khobar dari mubtada yang pertama, yaitu lafaz al-kalamu. Cuma berdasarkan pendapat yang asoh, pendapat yang lebih sahih, huwa di sini la mahalla lahu minal i'rabih, tidak punya kedudukan di dalam i'rab, sebab huwa di sini merupakan dhamir fasol. Dhamir fasol itu ialah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syarhul Khalil. Ya, Syarhul Khalil itu merupakan kitab syarah Al-Ajrumiyah karya Syekhuna Khalil Al-Bangkalani. Beliau mengutip pendapat dalam kitab Mughni Labib bahwasannya yang dimaksud dengan dhamir fasol itu ialah yafsiluh bainal mubtada'i wal khabari, dhamir yang memisah antara mubtada dan khabar alal asahih, atas pendapat yang lebih sahih. Itu berdasarkan pendapat ini. Maka terserah nanti orang yang mau mengartikan huwa ini bagaimana, terserah. Cuma perbedaan ulama ya seperti itu. Jadi bisa huwa ini bisa menjadi bisa menjadi mubtada kedua, atau huwa ini atau huwa ini tidak punya mahal, la mahalla lahu minal i'rabih, dan disebut dengan dhamir fasol. Al-lafdzul murakkabu al-mufiduh bil wad'i. Jadi kalam itu adalah lafadz yang tersusun yang memberi pengertian dengan sempurna berdasarkan penetapan orang Arab, begitu ya. Yakni annal kalamah indan nahwiyina, yakni ngarepaki pasirah kiai musannif. Berarti kalau kiai musannif ini yang dimaksud pengarang matan Al-Ajrumiyah ya, Ibnu Ajurrum berarti ini. Yakni ngarepaki pasirah kiai musannif annal kalama de sangkunah panapah kalam indan nahwiyinah mungku banyak-banyak ulama nahwu huwal lafdhu panika lafad huwal lafdhu ila akhirih, sampai akhirah huwal lafdhu. Jadi maksudnya begini, kalam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh musannif, yaitu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, itu adalah pengertian kalam menurut ulama nahwu. Karena nanti beda-beda antara kalam menurut ulama nahwu, menurut ulama fuqaha itu nanti beda lagi ya. Nah, di sini kalam yang telah pengertian kalam yang telah disebutkan oleh musannif yang yaitu al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, ini adalah pengertian kalam berdasarkan atau menurut ahli nahwu itu ya. Kemudian dengan pengertian yang seperti itu ialah al-lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i, maka dapat disimpulkan bahwasannya kalam itu terdiri dari 4 qaid, 4 batasan. Sesuatu bisa disebut kalam apabila memenuhi 4 batasan. Batasan pertama al-lafdhu, kemudian kedua al-murakkabuh tersusun, pertama lafadz, kedua al-murakkabuh tersusun, ketiga ialah al-mufid memberi pengertian sempurna, kemudian yang keempat wadha berdasarkan bil wad'i, berdasarkan penetapan
orang Arab. Maka dengan demikian pensyarah pengarang Mukhtasar Jiddan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengawalinya dengan apa yang dimaksud lafadz, ya. Lafadz. Fal lafdhu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufi al-hijaiyyati ka zaidin. Fal lafdhu maka tining lafadz huwa tining lafadz as-sautuh panika suara otabe munyi al-mustamilu se angeningi panapa saut ala ba'dil hurufi atas sebagian banyak huruf al-hijaiyyati se bengsah ceun. Maka yang disebut dengan lafadz, ya, ialah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kazaidin seperti lafal zaidin, ya. Kazaidin ay kalafdzati zaidin, seperti lafal zaidin. Zaidun, ya, zaidun, zaidan, zaidin ini bisa disebut dengan lafadz apabila disuarakan atau dibunyikan, ya, sehingga zaidun, zaidan, zaidin jika masih berupa tulisan masih belum disebut dengan lafadz, ya. Fa'innahu, jadi di sini lafal zaidun, zaidan, lafal zaidun atau zaidan atau zaidin, ya, itu disebut lafadz. Mengapa? Fa'innahu sautun istamala ala zayyi wal ya'i wad dalih. Fa'innahu maka songkunah panapa zaidun, panapa lafal zaidun sautun panika suara istamalah seangening panapa saut ala zayyi atas zay wal ya ibn ya wad dal bental. Jadi alasan kenapa lafal zaidun, zaidan, zaidin disebut dengan lafadz karena tadi seperti yang dikatakan tadi lafal zaidun, zaidan, zaidin disuarakan, dibunyikan, dilafadzkan, yang mana ketika dilafatkan maka mengandung huruf hijaiyah, yaitu za, ya, dan dal, ya. Fa'ilam yastamil ala ba'dil hurufi ka sauti tibli fala yusamma lafdhon. Maka ketika apa namanya, fa'ilam yastamil Fa'ilam yastamil maka lamun tak ngeningi panapa saut, panapa suara ala ba'dil hurufi atas sebagian banyak huruf hijaiyah ka sauti tibli, ka sauti tabli akati suarana kendeng fala yusamma maka tak nyamai panapa saut lafdzon de lafal. Ketika suara itu tidak mengandung sebagian huruf hijaiyah seperti suara gendang, maka itu tidak bisa disebut dengan lafadz. Jadi harus mengandung huruf hijaiyah. Kemudian fakharaja bil lafdhi maka mufidan wa lam yakun lafdhon kal isyarati wal kitabati wal uqadih wan nusabi fala tusamma kalaman indan nuhati. Fakharaja maka keluar bil lafdhi kalaban lafadz ma panapa beurang kana si beudeuh panapa ma mufidan panika abri ngarteh wa lam yakun bentade panapa ma lafdhon panika lafadz kal isyarati akati isyarah akati isyarat wal kitabati bentolesan wal uqadih ben simpul kemudian wan nusabih ben nusab, ya. Maka tidak dapat disebut lafadz sesuatu yang memberikan faidah, memberikan pengertian, walam yakun lafdzon, akan tetapi itu tidak bisa disebut lafadz, ya. Jadi saya ulangi, sesuatu yang memberikan pengertian namun sesuatu tersebut tidak dapat dikatakan lafadz. Mengapa? Seperti apa? Kal isyarati, seperti halnya isyarat. Jadi isyarat itu misalkan dengan mengangguk, ya, kan isyarat namanya mengangguk, ya, itu namanya isyarat. Orang mengerti, ya. Jadi itu tidak bisa disebut dengan apa? Tidak bisa disebut dengan lafadz. Mengapa? Ya karena bukan merupakan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Walaupun berdasarkan fuqaha, menurut fuqaha, isyarat itu bisa menjadi sah akad jual beli, ya, bisa menjadi sah akad jual beli dengan isyarat itu, ya. Kemudian ya tentunya yang memberikan isyarat ialah orang yang bisu, ya.
Jadi orang yang bisu kemudian memberikan isyarat, maka itu bukan kalam menurut ulama nahwu, karena bukan merupakan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, namun itu merupakan kalam menurut ulama fuqaha. Ya, bisa dikatakan kalam menurut ulama fuqaha karena sudah memberikan pengertian, ya. Wal kitabati bentolesan, tulisan juga tidak bisa disebut dengan kalam walaupun tulisan tersebut dapat memberikan pengertian. Maka kenapa tulisan itu tidak bisa disebut lafaz, tidak bisa disebut kalam, ya, menurut ulama nahwu? Karena tulisan itu bukanlah lafaz. Mengapa kok bukan lafaz? Karena bukan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Ongkot juga bukan termasuk kalam. Apa ongkot? Simpul. Apa itu simpul? Ya, menunjukkan bilangan tertentu dengan tangan. Ya, orang yang ketika menunjukkan bilangan tertentu dengan menggunakan tangan itu sudah bisa difahami, bisa dimengerti. Hanya saja itu tidak bisa disebut dengan kalam. Mengapa tidak bisa disebut dengan kalam? Karena itu bukan lafaz. Mengapa bukan lafaz? Yaitu karena bukan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Wan nosob, kemudian nosob juga walaupun ia memberikan pengertian, tapi nosob tidak bisa disebut dengan kalam, ya, karena nosob itu bukan lafaz, ya, bukan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Falatu sama, maka tak nyamai panapa isyarat kemudian kitabah ungkot nosob kalaman dek kalam indan nuhati mongko ulama nahwu. Jadi kesemuanya itu tidak dapat disebut dengan kalam menurut ulama nahwu. Mengapa? Karena bukan lafaz. Mengapa tidak disebut lafaz? Karena bukan suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Oh iya, jadi nosob tadi lupa untuk dijelaskan. Jadi nosob itu seperti apa itu nosob, ya? Nosob itu rambu-rambu, ya. Rambu-rambu misal seperti lampu merah, ya, seperti lampu merah. Jadi lampu merah itu sudah dapat dimengerti, artinya dengan lampu merah berarti menunjukkan untuk berhenti, dapat dipahami. Cuma walaupun dapat dipahami, memberi pengertian, lampu merah itu tidak bisa disebut kalam. Mengapa tidak disebut kalam? Ya karena bukan lafaz. Wallahu a'lam bishawab.